Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'da. Yang saya ta'zimi para alim, para ulama, dan juga para asatid wal asatizah, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Tidak lupa juga para penonton yang berbahagia. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena limpahan nikmatnya kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan pidato yang berjudul tentang Al-Quran jadi petunjuk bagi semua umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran bukan semata untuk menjadi bacaan tanpa dipahami, untuk menjadi bacaan tanpa dipelajari, untuk menjadi bacaan tanpa diajari. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran agar kita semua bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran ini. Seperti yang Allah firmankan di dalam kitabnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Allah menurunkan Al-Quran ini agar bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Maksud dari petunjuk ini ada banyak. Salah satunya ialah menjadi sumber hidayah bagi seluruh umat. Hidayah ini datang pada orang-orang yang diridhai Allah saja. Mau itu pezina, perampok, penculik, ataupun orang yang sering bermaksiat. Seperti contohnya sahabat Nabi Umar bin Khattab, ialah orang yang paling keras perangainya, orang yang paling keras siksaannya kepada orang-orang muslim, orang yang paling keras kebenciannya kepada orang-orang muslim. Tetapi apa? Ketika Umar bin Khattab mendengar kalam Al-Quran dari adiknya Fatimah, hatinya langsung tersentuh. Umar bin Khattab berpikir, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Seketika itu juga Umar bin Khattab mencari keberadaan Nabi Muhammad. Umar bin Khattab mencari kesana kemari. Ketika itu beliau mendengar berita bahwa Muhammad berada di rumah Al-Arqam. Seketika itu juga Umar bin Khattab datang ke rumah Al-Arqam untuk meminta petunjuk kepada Nabi Muhammad. Ketika datang ke rumah Al-Arqam, Hamzah bin Abdul Muthalib berkata, jika dia datang dengan niat buruk, maka kita akan lawan. Jika dia datang dengan niat baik, maka kita akan sambut. Ketika Umar bin Khattab dibawa masuk oleh Hamzah ke hadapan Rasulullah, seketika itu juga Umar bin Khattab langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika itu para sahabat yang berada di situ langsung merasa senang. Yang kedua ialah Al-Quran. Al-Quran ialah sumber dari ilmu. Al-Quran ini sumber dari semua ilmu yang ada di dunia ini. Mau itu ilmu matematika, ilmu sains, fisika, tauhid, atau fikih. Semua ilmu ada di Al-Quran. Tapi mengapa kita tidak berpikir? Mengapa kita masih mengabaikan Al-Quran? Mengapa ketika kita bingung, kita masih mencari kesenangan yang lain? Mengapa kita tidak membaca Al-Quran saja? Sebenarnya jika kita membaca Al-Quran, kita bisa mendapatkan ketenangan. Seperti ucapan Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik manusia ialah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Dari kesimpulan, jika kita mau membaca Al-Quran, mempelajari dan mengajarinya, maka
kita akan menjadi orang yang terbaik, sebaik-baik manusia, lebih baik daripada manusia yang lain. Jika kita sudah bisa mempelajari Al-Quran, maka kita harus mengajarinya, dan itu agar bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga itu bisa menjadi amal solih bagi diri kita. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.